Ya, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Tidak terasa kita memasuki bulan yang baru, Saudara. Kita semua dalam keadaan yang baik. Sekali lagi, Saudara, kita baik karena kita punya Tuhan yang baik. Dalam bulan Desember ini nanti kita akan sama-sama merayakan Natal. Makna dan arti Natal itu sangat luar biasa, Saudara ya. Karena itu adalah Tuhan Yesus yang datang ke dunia, lahir untuk kita, untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang berdosa, Saudara ya. Sepanjang bulan Desember ini kita punya satu tema yang baru yang dikatakan mengenai terang manusia. Sama-sama katakan terang manusia, Saudara. Saudara, kalau kita lihat keadaan dunia hari-hari ini, Saudara, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa kegelapan sedang menutupi bumi. Kegelapan sedang menutupi bangsa-bangsa. Ada kekelaman, Saudara. Ada kesuraman. Ada hal yang tidak bisa ditentukan dan juga semuanya ya Tuhan. Buat supaya kita itu lebih percaya bersandar kepada Tuhan. Hari-hari ini Saudara, kalau kita nggak dekat sama Tuhan Saudara, kita mungkin bisa jatuh. Kalau hari-hari ini kita nggak berpegang sama Tuhan, mungkin kita akan goyah Saudara. Berbicara mengenai terang manusia, lawan kata terang adalah kegelapan. Satu survei yang diadakan Saudara, ada seorang yang dimasukkan ke dalam gua yang gelap Saudara. Kemudian dia berhari-hari ada di sana, berbulan-bulan, kemudian apa yang terjadi? Ternyata Saudara, saat kita ada di dalam kegelapan, secara psikis Saudara ya, secara mental Saudara, kita akan terpengaruh. Dan kemudian orang itu menjadi stres, dan kemudian terjadi mental disorder atau gangguan mental Saudara. Dan itu menyebabkan depresi terhadap orang itu Saudara. Tuhan telah memberikan kita terangnya Saudara. Dan Tuhan juga menginginkan setiap kita untuk memilih terang itu. Bayangkan Saudara, kalau kita ada di dalam kegelapan, kita akan stres, kita akan mengalami satu masalah mental, dan kita akan depresi. Untuk itu Saudara, pastikan kita semua kanan kiri Saudara, kita pilih terang Tuhan. Saudara, berbicara mengenai terang manusia, ada ayat firman Tuhan yang kita sama-sama ya baca dalam Yohanes 1 ayat 4-5. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, tentu saja Saudara, sumber kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah terang manusia itu sendiri Saudara ya. Saudara, pada saat Tuhan Yesus mati bagi kita, kemudian dia turun ke dalam kerajaan maut, sesungguhnya dia sudah mengalahkan kerajaan kegelapan. Artinya apa Saudara? Artinya pada saat kita pegang terang Tuhan, kita akan bisa mengalahkan kegelapan itu Saudara. Kuasa terang itu akan kemudian membuat kegelapan itu sirna. Tetapi pertanyaannya adalah Saudara, apakah kita ada di dalam terang Tuhan atau kegelapan dunia ini Saudara? Mari sama-sama kita bandingkan antara terang dan juga kegelapan Saudara. Terang Saudara akan menyatakan kehidupan. Sedangkan kegelapan akan menyatakan kematian. Terang akan memancarkan kasih. Kegelapan akan menimbulkan kebencian. Terang akan membuat kita hidup dalam kebenaran, tetapi kegelapan akan membuat kita hidup dalam kejahatan. Terang akan membuat kita menjauhi dosa. Tetapi kegelapan akan membuat kita menikmati dosa. Terang akan membuat kita menguasai diri. Tetapi kegelapan akan membuat kita memuaskan hawa nafsu. Pada saat kita memilih terang Saudara, artinya kita mengambil keputusan untuk mentaati Tuhan. Tetapi kalau kita memilih kegelapan, artinya Saudara, kita mengikuti iblis. Mana yang kita akan pilih Saudara? Apakah terang atau kegelapan Saudara? Tentu saja Saudara, pilihan yang benar adalah terang. Dan pada saat kita percaya Tuhan Yesus adalah terang manusia, kiranya terang itu juga yang akan memenuhi setiap kehidupan kita untuk mengusir segala kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita belajar Saudara mengenai terang manusia. Terang manusia berbicara mengenai Tuhan Yesus Saudara ya. Apa Saudara ya? Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai firman yang hidup atau dikatakan sebagai logos. Tuhan Yesus dikatakan sebagai sumber kehidupan. Lalu Tuhan Yesus juga dikatakan sebagai sumber kebenaran. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ. Kita tahu Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, sebagai sumber kehidupan dan juga sumber kebenaran. Tetapi yang kita mau adalah biarlah terang itu menerangi dan menuntun kehidupan kita sebagai manusia. Untuk apa Saudara? Untuk membebaskan kita dari segala kegelapan dosa dan kejahatan kita Saudara. Kalau kita memilih kita hidup di dalam Tuhan,
artinya kita menjauhi kejahatan. Kalau kita mengambil keputusan untuk memegang firman Tuhan, saudara, artinya saudara, kita mau menjauhi segala dosa dan kejahatan dalam hidup kita, saudara. Ada satu kisah tentang Sakeus, saudara ya. Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Seorang yang dicap sebagai pengkhianat bangsa. Pada saat itu Israel ada dalam penjajahan bangsa Romawi, saudara ya. Pada satu ketika Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko dan dia melewati daerah itu. Kemudian Sakeus ini telah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan dia penasaran, dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Lalu dia lihat dari kejauhan ada orang banyak berkerumun. Dia nggak bisa ngelihat karena perawakannya yang kurang tinggi, saudara ya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kemudian mencoba mendahului jalan Tuhan Yesus. Kemudian dia naik ke sebuah pohon yang namanya pohon ara. Dan kemudian dari atas dia bisa melihat Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus datang menghampiri dia, saudara. Dan dia melihat ke atas, saudara. Tuhan Yesus katakan, Sakeus, turunlah, aku akan mampir ke rumahmu. Sakeus kaget, sekaligus senang, saudara ya. Dan saudara, ternyata saudara, apa yang Tuhan Yesus sampaikan, dia saudara sebagai tuan rumah mau menerima kehadiran Tuhan Yesus di rumahnya, saudara ya. Ternyata saudara, dari hal dia mengenal, dari hal dia kemudian menerima dan dengan sukacita menyambut Tuhan Yesus, ternyata ada satu perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Pada saat dia berbicara dengan Tuhan Yesus, pada saat dia mengenal akan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, saudara. Kemudian Sakeus yang lama berubah menjadi Sakeus yang baru. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Sakeus berkata kepada Tuhan Yesus, setengah hartaku akan aku bagikan kepada orang-orang miskin. Dan orang-orang yang aku peras akan aku kembalikan 4 kali lipat, saudara. Saat itu juga, saudara. Seorang Sakeus, seorang yang jahat, seorang yang hidupnya tidak benar, seorang yang dicap sebagai pengkhianat bangsa ternyata bisa berubah pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, hidup yang lama dia hidup dalam keserakahan dan keegoisan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tidak peduli terhadap orang lain, tetapi hidup yang baru. Hidup dalam kesadaran untuk bertobat, mengembalikan apa yang dia peras dan peduli dengan orang lain. Kata kuncinya adalah ada perubahan hidup saat bertemu dengan Tuhan Yesus. Permasalahannya adalah seberapa banyak kita mengenal Tuhan Yesus, seberapa sering kita baca Alkitab tentang Tuhan Yesus, seberapa kita mendengarkan firman tentang Tuhan Yesus, seberapa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah kehidupan kita berubah? Apakah kita bisa menjadi Sakeus yang pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengambil keputusan untuk merubah kehidupannya, saudara. Seharusnya, saudara, kehidupan ini pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, kehidupan kita harusnya berubah. Kehidupan yang jahat menjadi kehidupan yang benar. Kehidupan yang tidak jujur menjadi kehidupan yang jujur, saudara. Kehidupan yang salah menjadi kehidupan yang benar, saudara. Kita harus memiliki perubahan hidup pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Pada saat kita mengenal Tuhan. Pada saat kita bergaul erat dengan Tuhan, saudara. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita, yang mau katakan amin, saudara. Makna daripada terang manusia itu menggambarkan seperti ini, saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah terang dunia, saudara. Selain Tuhan Yesus terang manusia, tetapi Tuhan Yesus juga adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 firman Tuhan katakan begini. Aku terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Tetapi ada banyak orang yang katanya mengikut Tuhan, tetapi dia tetap berjalan dalam kegelapan. Saudara. Artinya saudara, kalau Tuhan katakan bahwa kalau engkau mengikut aku, engkau tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tetapi yang terjadi adalah kita ikut Tuhan, tetapi kita tetap berjalan dalam kegelapan. Artinya kita belum mengikut Tuhan. Saudara. Kita belum mengikut Tuhan. Saudara. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita akan berjalan di dalam kebenaran. Bukan di dalam kejahatan, saudara. Kalau kita mengikut Tuhan, kita akan mempunyai terang kehidupan. Kita tahu saudara, kegelapan yang segelap apapun, pada saat kemudian ada cahaya yang sekecil apapun, kemudian kegelapan itu akan sirna. Kegelapan itu akan menerangi seluruh kegelapan yang ada, saudara. Siapapun yang mengikut Tuhan Yesus, maka kehidupannya akan dipimpin keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan kalau belum itu kita terima, belum itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Saudara harus pastikan bahwa saudara yang telah menerima terang Kristus, saudara. Saudara akan berpindah kehidupan saudara dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib, yang mau katakan amin, saudara. Lalu yang kedua, saudara, terang Tuhan Yesus mengalahkan kegelapan dunia.
Tentu saja saudara ada kuasa di dalam terang Yesus yang mengalahkan kegelapan dunia ini saudara. Apa yang ada di dalam dunia ini saudara? Keinginan mata, keangkuhan hidup, dan perbuatan daging saudara ya. Dan itu adalah sebuah dosa demi dosa yang dilakukan oleh dunia ini saudara. Tetapi firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya saudara kalau kita menerima terang itu saudara, dan terang itu bercahaya dalam hidup kita, artinya kegelapan tidak akan ada satu ruang pun untuk bisa menguasai kehidupan ini saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang terbebas. Kita menjadi orang-orang yang terlepas. Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan saudara. Kegelapan dunia, dosa, kedagingan, dan kejahatan akan dikalahkan oleh terang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan telah menyatakan dirinya bahwa dia adalah terang manusia, bahwa dia adalah terang dunia, Tuhan juga menyatakan kepada setiap kita, anak-anaknya, setiap kita umatnya, bahwa kita juga adalah terang dunia, saudara. Berarti sebagaimana apa adanya Tuhan kita, kita pun demikian, saudara. Mari kita sama-sama baca dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, saudara. Kita semua ternyata adalah terang dunia. Artinya kita sama seperti Tuhan Yesus, saudara. Karena kita adalah pengikutnya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Karena kita adalah anaknya, saudara. Saudara, permasalahannya, saudara. Di sini dikatakan bahwa kita ini seperti kota yang ada di atas gunung, di atas bukit, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya kehadiran kita, eksistensi kita sebagai orang Kristen bisa dilihat oleh semua orang, oleh orang banyak. Dan mata orang-orang itu tertuju kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang pengikut Kristus. Apa yang orang labelkan atau sematkan kepada pengikut Kristus? Pengikut Kristus pasti melakukan hal yang benar. Pengikut Kristus pasti melakukan hal yang merupakan perintah Tuhan, saudara. Kalau kita sebagai sebuah kota yang ada di atas bukit, saudara. Sebagaimana orang bisa melihat kita. Kehidupan kita adalah bukan kehidupan yang tersembunyi. Tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang terbuka. Rasul Paulus katakan bahwa kita adalah suratan yang terbuka. Artinya semua orang bisa melihat, semua orang bisa membaca, dan semua orang bisa merasakan kehidupan kita, saudara. Inilah tantangannya bagi setiap kita, saudara. Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah bisa dilihat oleh orang lain sebagai orang benar? Kehidupan kita adalah dikatakan sebagai orang-orang yang sungguh sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, saudara. Mari sama-sama, saudara, ada satu panggilan bagi setiap kita. Panggilan untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, saudara. Dan Yesus telah menjadi terang kita, dan sekarang kita harus memancarkan terang itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Terang yang harus kita pancarkan. Kita sebagai pembawa terang, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, saudara, dalam pelayanan kita di gereja, di dalam keluarga kita, saudara, apakah hidup kita sudah menjadi terang Tuhan, saudara? Apakah dengan kehidupan kita, saudara, orang bisa melihat bahwa ada Tuhan di sana, ada Tuhan yang bertahta sebagai Raja, ada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita atau tidak, saudara? Mari, saudara, kita harus pastikan kehidupan kita adalah memenuhi panggilan Tuhan sebagai terang dalam kehidupan ini. Yang mau katakan amin, saudara. Saudara, mari sama-sama, saudara, kalau kita sudah belajar, saudara, mengenai terang manusia, saudara, tentang bagaimana maknanya saat ini, mari kita sama-sama juga mau sama-sama belajar cara hidup untuk menjadi terang, saudara. Yang pertama adalah hidup dalam kasih. Kita tahu, saudara, Tuhan datang ke dunia, Allah menjadi manusia, karena dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, saudara. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mati bagi kita pada saat kita masih berdosa. Artinya bukan karena kita layak, tetapi karena kita dikasihi oleh Tuhan, saudara. Dasar dari segala sesuatu, pengorbanan, penyelamatan, itu karena kasih, saudara. Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Artinya, saudara, pada saat kita sudah menerima kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu seharusnya melimpah dalam kehidupan kita. Mari bagikan kasih itu kepada orang lain, saudara. Jangan kemudian kita mengasihi diri kita sendiri dan katakan bahwa Tuhan, kasih-Mu cukup bagiku.
Tetapi kalau kasih kepada orang lain aku tidak bisa, aku tidak mau Tuhan. Tetapi saudara, kita dipanggil oleh Tuhan hidup dalam kasih saudara. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bahkan saudara, bukan untuk orang-orang yang baik sama kita. Tetapi untuk orang-orang yang memusuhi kita. Orang-orang yang mungkin sudah mencelakakan kita. Orang-orang yang mungkin berlaku gak adil sama kita. Yang mengkhianati kita saudara. Yang meninggalkan kita, yang melupakan kita. Tetapi Tuhan katakan kasihanilah mereka. Kasih Tuhan tersedia bagi setiap mereka. Sekalipun mereka sudah berdosa saudara. Karena apa saudara? Karena Tuhan adalah kasih. Dan kasih adalah inti dari ajaran firman Tuhan saudara. Dunia bisa lenyap saudara. Nubuat akan berlalu. Tetapi kasih Tuhan tinggal untuk selama-lamanya. Pastikan kehidupan saudara hidup di dalam kasih yang mau katakan amin. Lalu yang kedua saudara, hidup dalam kebenaran saudara. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah adalah kebenaran. Pada saat kita mengikut Tuhan artinya kita mengikuti kebenaran itu saudara. Saudara, kalau kita mengaku bahwa kita mengikut Tuhan, kita mengikuti kebenaran, tetapi hidup kita gak benar saudara. Artinya ada yang salah dalam hidup ini saudara. Artinya hidup kita harus berubah saudara. Artinya kita harus mengubah setiap daripada pola pikir kita. Perilaku kita, perasaan kita, kehendak kita saudara. Supaya apa? Supaya selaras hidup dalam kebenarannya Tuhan saudara. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ada banyak orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita saudara. Kalau kita adalah orang-orang yang dikatakan sebagai anak-anak rohani, ada pemimpin-pemimpin rohani. Kalau kita sebagai umat di gereja saudara, ada gembala-gembala di gereja ini saudara. Tuhan menempatkan kita saudara, supaya apa saudara? Supaya kehidupan kita bisa dituntun, bisa dibawa kepada kebenaran Tuhan saudara. Dikatakan bahwa Yesus adalah kebenaran dan kita dipanggil untuk hidup dalam kebenarannya. Kebenaran hidup berbicara mengenai integritas. Kebenaran hidup berbicara mengenai sebuah kejujuran. Dan kebenaran hidup berbicara mengenai apa yang kita lakukan sebagai sebuah keadilan saudara. Kalau ada banyak orang-orang ya tuh yang kemudian bisa menukar kebenaran itu demi harta, demi kekayaan, demi jabatan saudara. Kemudian dia mengorbankan kebenaran yang seharusnya dia pegang saudara. Memang mungkin dia akan mendapatkan sesuatu di dunia ini saudara. Tetapi ujungnya saudara akan maut yang dia akan terima saudara. Tetap pegang kebenaran Tuhan itu erat-erat saudara. Apapun konsekuensinya, berapapun harganya saudara. Kebenaran Tuhan itu harus kita pegang karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kehidupan kita. Dan kebenaran itu yang menyelamatkan kita pada saat akhir tujuan kehidupan kita. Kita akan selamat dengan sempurna. Amin. Saudara, yang ketiga saudara, yang terakhir. Cara hidup untuk menjadi terang adalah menjadi teladan dalam berbuat baik. Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen adalah orang-orang yang menerima kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan kita mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah sebagai Allah yang baik saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah kebaikan yang kita terima sekali lagi bukan hanya berhenti sampai pada diri kita. Tetapi kebaikan itu saudara harus kita juga bagikan kepada orang lain. Kita yang menerima kebaikan saudara, kita juga bagikan kepada orang lain saudara. Ada banyak orang-orang yang melakukan kebaikan tetapi dengan motivasi yang salah. Ada orang-orang yang berbuat baik supaya dia bisa dilihat orang sebagai orang baik. Supaya dipuji orang. Supaya diagung-agungkan orang. Supaya dipandang oleh orang saudara. Tetapi saudara, Tuhan katakan bahwa pada saat kita melakukan dengan sesuatu motivasi yang salah. Mungkin pada saat itu kita sudah menerima rewardnya saudara ya. Kita menerima apa yang kita harapkan. Tetapi saudara, pada saat kita melakukan kebaikan untuk orang lain, terlebih kepada orang yang tidak mampu mengembalikan kebaikan itu bagi setiap kita, Tuhan katakan begini, engkau melakukannya untuk aku. Pada saat orang lain tidak bisa mengembalikan kebaikan yang kita berikan kepada mereka, Tuhan akan membalaskan kebaikan itu kepada setiap kita saudara. Kalau kita berbuat baik karena kita sudah menerima kebaikan, apa jasa kita saudara? Itu artinya saudara, seri. Sudah sama saudara ya. Kita menerima kebaikan, kita juga berbuat kebaikan untuk orang lain saudara. Tetapi saudara, biarlah kebaikan demi kebaikan itu saudara yang terus kita lakukan. Sebagaimana Matius 5 ayat 16 saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga saudara. Saudara, ternyata saudara tujuan kita untuk melakukan kebaikan adalah bukan untuk diri kita saudara.
Tetapi tujuan kita untuk melakukan kebaikan adalah supaya apa? Supaya orang lain melihat perbuatan baik yang kita lakukan dan memuliakan nama Bapa di sorga. Kebaikan yang kita berikan bukan untuk kemuliaan saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kebaikan yang saya lakukan adalah bukan untuk keuntungan saya, tapi untuk keuntungannya Tuhan, saudara. Yesus adalah teladan dalam segala hal yang baik, saudara. Kita bisa belajar kepada Tuhan Yesus. Dengan membaca perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, pelayanannya, kita bisa belajar akan banyak hal, saudara. Akan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan Yesus telah lakukan. Kita pun harus menjadi teladan dalam berbuat baik bagi orang. Untuk menjadikan dan juga menunjukkan kita bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, saudara. Dan ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan kita, saudara. Untuk itu, saudara, pastikan, saudara, di dalam saat kita berkata bahwa kita sudah menerima terang Tuhan. Tuhan nyatakan dirinya sebagai terang manusia untuk kemudian datang kepada dunia yang gelap ini. Supaya kegelapan ini tidak menguasai dunia lagi. Tetapi terang Tuhan yang menguasai setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia, saudara. Untuk itu, saudara, cara hidup yang seperti apa yang harus kita lakukan untuk menjadi terang? Yang pertama adalah hidup dalam kasih, saudara. Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Sama-sama katakan hidup dalam kebenaran. Yang ketiga adalah menjadi teladan dalam berbuat. Saudara, sebagai penutup saya ingin sama-sama bagikan, saudara ya. Satu quotes tentang bagaimana kita menjadi terang. Di sini dikatakan setiap orang dilahirkan untuk menjadi terang. Bahkan dalam kegelapan cahayamu dapat menjadi petunjuk bagi mereka yang kehilangan arah. Saudara, setiap kita yang telah menerima Tuhan, memang seharusnya kita menjadi terang, saudara. Bahkan dalam kegelapan sekalipun, saudara, cahaya terang kita akan bersinar, akan menerangi kegelapan itu, saudara. Dan satu hal, saudara, terang itu akan menjadi petunjuk bagi setiap orang-orang yang kita temui. Orang-orang yang mungkin udah gak tahu tujuan kehidupannya. Orang-orang yang mungkin sudah kehilangan arah, saudara. Tetapi dengan terang Tuhan kita bisa membawa mereka kembali kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Lalu quotes yang lain seperti bintang di langit malam. Kita tidak bisa menghindari kegelapan. Tetapi kita bisa memilih untuk bersinar, saudara. Biarlah kita semua di tempat ini menjadi bintang-bintang di langit yang gelap, saudara. Dan pastikan setiap kehidupan kita tetap terus bersinar. Menerangi dunia yang gelap ini. Amin.